tempo yang lebih kenceng. Lebih ke setup di objektif kan Netralnya. ya ini arus airnya akan muncul teman-teman semua 15 detik kalian lihat aja kalau tulisan sudah 15 waktunya bergerak Berangkat. kan? berangkat ya Iya. Wah, langsung respect Uranusnya. Karena Respect power, juga power buat hero dia. sih. Kenapa nggak di-ban aja? Itu juga dengan Angela. Ini juga termasuk dalam list band yang dimiliki oleh EVOS. Benar-benar berkaca dari game pertama loh. Targeting band udah mulai muncul ya. Karena game ke-3 memang seperti inilah. Game 3 biasanya jadi keduanya lebih hati-hati. Keduanya tuh lebih respect hero yang power. Cuma kalau Onyx kayaknya lebih ke Sir, kenceng what's your tempo command? awal. Your team is Masih banning. Fanny ya. Nah, Expanding River. Who said there are no Fanny shortcuts in tetap life? punya Your wall. team literally Masih bisa invented one. kemana-mana. Bakal lebih cepat nanti pergerakannya Fanny. Makanya mungkin dihilangkan. Habis itu juga dengan chip. Marsha, Angela, Fanny sama sih kalau buat bandnya kecuali Uranus yang masuk Iya. Targetnya bakal kemana nih? One. Welcome to my Masih imaginary ya, mahal world. banget sih memang One. Tadi pun ngeliat dari Erlan di game pertama One Nah. not bad kok. ya dan juga Onyx sendiri tadi mereka tuh cukup tertolong karena mereka punya Angela Guided by I my shall sweep away all evil. Bukan di Sunset lagi ternyata dong. ya Lancelot dan juga Jushin Ini mau targeting karena one-one-nya lebih tersisa lagi mungkin ya dengan Lancelot. tapi tetap sulit sih kalau mau target ke 1-1 karena jumping stance-nya dia kan Ya sih. kayak susah banget bisa kejar juga kayak movement dia kalau mau ke belakang ini ke belakang bener apa kiri kanan gitu loh Iya. Iya. Takutnya nanti pancernya salah. iya salah puncher lagi cooldown bisa dipanis tuh Lancelotnya Cuma dua hero ini kayaknya early-nya Onyx lumayan better sih Om dari sebelum-sebelumnya. Karena Jushin kan pegang. Yap. Dan slot ya stuck puncher 4 ditabrak jungle bisa lah lawan-lawan dikit Om. Bisa Adalah damage sedikit. adu retri bisa lah ya Bisa lah. counter retri Cuma Masih respon ada. dari Albert ini. Disorsin Disimpan dulu nggak? In the relentless flow of Atau time. diadu sama Hayabusa. Tapi Fredrin dan Arlot. Ini dia. Bener-bener setup objektif netral yang bakal seru ini Om. ya dan Poveus juga dan ini aku suka sih untuk lagi-lagi ya pemain dari EVOS 3 awal mereka ini strong banget karena Arlot ini seakan menjawab juga kehadiran Assassin satu Fury Hammer gak usah pakai Fury deh itu bisa di zoning sampai ujung Iya, iya. Rata-rata kan Fury Oracle Rose Gold ya. iya Tiga itemnya. Cuma Fredrin juga Om. ya yang bisa pegang kan dan Oh, juga ini. kalau bicara soal Ado Retribution gak usah pakai ini Berserk Red gak usah deh pakai piercing strike-nya tuh skill satunya tuh Iya. sama retri itu jauh lebih besar chance-nya buat kalian dapetin Kalau Retri kan. Iya, kalau Ado retri ya Itu emang karena lebih instan kan Om. ya Sementara Selena Bam mereka nggak mau ada tambahan crowd control follow up lagi ya. Karena ya kita tahu Fredrin itu akan buka duluan. Raw itu bisa jadi follow up. Benar-benar. Dan gue suka ngelihat Fredrin kombinasi Arlot sih nantinya. ya itu bisa jadi kayak komposisi tanpa terputus juga ya Iya, Vengeance ya Om ya. Vengeance-nya bisa dilakukan secara terus-menerus juga oleh Arlot. Ya, tanpa Selena. Wah, Granger ya di base. Padahal tadi Yakin nih Lunox nih. Lunox gak yang terakhir? Lunox kah? Kalau misalkan bukan Lunox, kayaknya Irital juga bisa masuk guys Om. Bisa, ini Bel. Salah satu lawan one-one kan. Lumayan enak bermain dengan posisi. Tapi kalau bukan Irital, kemana? Harit lagi. Lunox Ben. Antara Lunox atau Iritel sih dua Lunox ini. Irital ya. Lunox Dipaksa Iritel. Harit berarti. Paksa Harit ya. Tapi Harit pun bagus sih kalau mau ngelawan Fredrin ya. Oke lah, Iya, Harit. masih Summon oke. force-nya dia slow effect. Ngajarnya jadi ribet lagi Fredrin. Sebagai jungler paling cool selain off down ya. Ya, dan kemungkinan EVOS mereka bisa menggunakan Eve Among nanti. the planes Di ban is Eve-nya. Ben. Oke, lumayan terbaca ya. Ya, Eve-nya bagus banget tadi kalau memang mereka bisa dapat Eve-nya. Siapa yang mau survive di tengah-tengah? Ya benar. Ambil yang burstnya lumayan kah? Ambil yang DPS juga Kimi mungkin. Gak selamat juga dari Lancelot sih. Ya. Oke, last. One last ban. Melihat Lunox yang cukup berkembang tadi di game yang pertama mau ditutupkah atau Iritel saja? Marsha udah nggak ada. Area of effect juga udah semakin minim nih. Yang dimiliki sama EVOS. Untuk mengisi posisi mid lane. Mungkin Kimi atau Kagura yang bakal dipegang sama. Tapi Kagura kena Lancelot selesai sih dia. Kena Jushin Ah, gak iya. enak Kagura. Your team Iya. Herit ternyata. Diarahin ke Lunox berarti Om. Ya, kalau mau single target Lunox, kalau mau mungkin area efek yang lebih besar damage-nya, Iritel sih kalau menurutku lebih oke sekarang. Iritel ya. Iritel. Atau kalau mau punya AOA atau area of effect,
Skylar masih bisa dengan Cloud nih. Cloud ya, tapi lumayan resiko sih. Lumayan. Gampang buat bisa kepegang nanti buat di late game. Ada Arlott nih masalahnya. Iya. Ini tergantung sih. Kalau memang ya mereka juga expand di map Cosmic baru, Blaze will never Oh, be wow. vanquished. Is picking. Tetap ya. masih masuk sih Cloud juga. Oke. Nah, ini ada fun fact nih untuk One. Sepanjang MPL PH season 16 berjalan, One menjadi hero yang memiliki 100% ban rate dari total 73 game yang telah berlangsung. Wah, Banyak ya. Gila. Banyak ya One ya. Iya ya, One pulung ya. Ya 100% Oh, itu nggak 100% di-ban. ban rate ya. Kalau di MPL ID berarti ini yang kelima setahuku, 5 atau 6 itu yang lepas. Itu One-one-nya. Ya dengan yang sekarang dipilih gitu loh. Dikit banget Om ya. Dikit banget yang lepas awal kan BTR. Iya yang ngetes kan. Ya. Tapi ya ngeliat Cloud juga lumayan masuk Om. BMI-nya ngindarin stucknya atau Oke. kabur dari cross bombing juga kan lumayan. Tapi takut ke angkat gak sih lagi tambah 1 ya badan. Dan juga ada Valentina. Wow, oke. Valen. Valentina dan juga Gatot Kaca ini purely akan bergantung kepada One ini untuk source damage. Wah, ini sih aku suka dengan di mana mereka kuat di early. Ya. Hylos Chusin sih ini early-nya kuat banget sih. Ya, dan jangan lupa nih ya, pasif dari Gatot Kaca. Kalau pukul ke Hylos, dia animasinya lama banget. Karena animasinya dia mukul itu kan lompat dulu. Ya, Jadi slow kalau kena Hylos. ya. Wah. Sama-sama punya power di early juga nih, Om. Oke. Tapi secara hanya dengan menggantungkan ke satu pemain sekarang buat EVOS, jelas tekanan akan lebih besar untuk Erlan. Harusnya gitu ya. Mampukah Erlan bertahan? Jangan sampai ada misplay seperti game yang pertama. Atau Onyx yang sudah tahu nih early game adalah kunci. Dan mereka revisi di sana, mereka tambal di sana menjadi early yang kuat. Wah, match point untuk keduanya. Akankah EVOS mengukir di leg pertama ini membuat dari Onyx bisa dikalahkan atau Onyx masih terus bertengger di puncak? Jadi untuk MPL Arena, mana semangatnya? Welcome to Mari kita Mobile masuk ke Legends. dalam Land of Down. Arlott Randy ya, lawan Povius juga kayaknya di awal nggak bakal terlalu hektik ya Om ya untuk di XP lane-nya. Ya, nah ini tapi yang masalah adalah pasti ya, dari efek-efek slow yang bisa diberikan itu Ki harus hati-hati banget untuk di early game. Jadi makan juga nih. Tapi untuk screening, Waduh, udah sama-sama separuh ya. sama nggak revitalize masih ada dua-duanya, masih aman. Dan ya tadi yang gue bilang juga kan untuk DPS, ya Sans akan menang. Tapi kalau burst damage, Roundel yang akan unggul. Ya pasti. Sorry. Ada Cascade, Shadow Strike juga bisa dipakai dengan Rondel nanti. Lantern Flare dari Sans yang hanya akan mengintai juga. Masih aman sih. Mereka kan adu clear aja dan mungkin akan ada rotasi cepat juga ke arah XD atau Mau terus, Revitalize dibuka oleh Ki. Bahkan itu satu source spell yang mengahal di early gamenya. masih yang lebih unggul ya Kairi. Dia belum ke arah Farkol dan hati-hati nih. Litonya dilepas. Diambil untuk Albert. Dan ini dari tadi kalau kita lihat ya, Ki memaksimalkan menjadi tim spy, menjadi tim mata-mata. Cuma Yap. nggak ada revitalize Om di turtle pertama Om. Oke. Mungkin akan sulit sih nanti. Tapi sulitnya pun ya, kalau main kiting dari EVOS masih bisa lah ya. Tapi Revitalize yang memang dijaga dari Keyboy yang tidak terpakai ini akan menjadi sebuah poin plus untuk Onyx itu sendiri. Emblem kita, 2 basic aman dan ada 2 tenacity juga yang dipakai oleh Onyx nih sekarang. Bahkan Cloud-nya juga bermain sedikit lebih defense ya. Master Assassin Master Assassin ada. main galak sih sebenarnya Quantum juga. Dari XP lane ya bedanya cuma keras sama sustain berarti. Ya, biasanya ya belum tank ya lawan fighter juga. Ya ini quad by one sih, 6% tambahan ya ketika 1v1 situation nanti sama Aaron. Bahkan tadi Inspirer udah digunakan di arah bottom lane. Yap. Expanding River Iya, langsung setup. belum pasti. Wah, ready yang bakal coba terjemahkan dengan ada Phantom Execution dari Kairi. Ready too strong sih untuk sekarang masih bisa untuk berdiri, tapi Sans, Crimson Bacon dan lihat bagaimana Randy menjadi korban pertama. Lantern Flare benar-benar mengganggu. Dengan ada Glorious Fairway juga dihantarkan. Membuat dari EVOS sulit untuk bergerak masuk ke dalam. Lagi ya, Revitalize-nya kembali terbuka. Tapi sepertinya EVOS, mereka nggak kendor. Skylar join. Skylarnya ikut. Bahkan lihat bagaimana sosok dari Lutfi benar-benar mengganggu Flicker karena depan. Skylar ikut fight dan dia dapetin poin killnya. Tapi
Tapi bawahnya lumayan free sih. Akan ada plating juga walaupun ya ini dia expanding river. Dia Cepat bisa ya. balik secara cepat. Ya, kalau yang kemarin kan misalnya kalau bukan expanding river itu cuma 15 detik kan bisa ke sana kan. Tapi sekarang dengan lamanya expanding river akhirnya kita melihat Skylar juga bisa join buat ada di team fight. Wah, ini memaksimalkan Goldman Map harus baru. kerja juga ya, Goldman harus kerja berarti. tuh. Dalam catatan Goldland agresif ya. Yap, Mungkin ya kalau kata di one yang join susah juga Om. nggak bisa. Karena dia lompat-lompat sebenarnya kan, bukan Bener. movement speed jatuhnya. Mhm. Dan ya, Revitalize yang sudah kepake tadi dari Ki juga, jadi nggak ada defensif. Sementara lihat, ini nih bahaya dari Ki Boy, screeningnya itu loh, Yap. ekstrim banget. Parah ya. Udah menjadi tim spy yang dimiliki oleh Onyx. Controls dan juga Retribution berdapatkan ke arah Little Wanderer. Sebenarnya ngeliatin doang tadi, nggak diapa-apain juga sama Ki Boy. Tapi gue yakin, player-player EVOS pasti kesel ngeliatnya. Ini Hylos kok ada di sini, diem doang gitu kan. Yap. Dan yang agak sedikit membedakan pastinya dengan hero yang bisa dipegang oleh Sans juga kan. Lantern flare-nya lumayan kunci pergerakan dari Albert dan juga Ki. Randy, dengan adanya Randy yang bakal coba untuk dimakan, ada Vengeance terus-terusan yang dilakukan untuk mundur bahkan. Oh, Diambil Sans. terambil sama Sans. Ya, tapi selama dia masih aman, berarti ya Lutfi pun nggak terbilang unggul. Dreadnought armor untuk Lutfi. Yap, dan ada 2 Elegant Gem ya yang juga dipakai dengan Keyboy. Oh, ada Tondros, ada Puncture. Hampir bisa mendapatkan cara Roundel. Ya, masih dengan item-item early ya. Dari keduanya pun belum ada satupun core item yang jadi. Mungkin di next objective Om, di turtle gitu bakal lebih Blessing good. Ya. Clear lane. seperti awal ya, biasa. Mempercepat aja dan kelihatan dari gameplaynya Skylar, mungkin bisa jadi dia join lagi turtle kedua. Bisa sih, karena sudah terbuka kan expanding Nah. rivernya ini. Dia arus sungai yang tidak hanya dari rivernya ya, tapi bahkan masuk ke area-area dari jungle-nya kita sekarang. Ada barbel lagi Om ya. Barbel menuju arah atas. Tuh, petunjuk arah sebenarnya ya. Menuju ke arah kanan kiri. Kayak lampu hazard Om. Ini lebih ke ubur-ubur ini. Ubur-ubur ya. Itu dia. Oke. Tapi kayaknya sinyal joinnya terlambat dikit dari Skylar. Dia akan tetap join Om, tapi nggak akan secepat itu juga. Ya, gak join sih dia. Enggak sih kayaknya. Lepas ya. Dilepas 4 melawan 4 nantinya. Untuk turtle yang kedua. Oh, ini cari level 8 dulu kayaknya. Ya, Kairi dapetin level 8-nya. Dan bahkan lebih unggul satu level banding Albert. Akan coba untuk kontes, ada satu sosok Randy yang bakal coba untuk dimakan. Dengan ada dua Sparrowway, Crimson Bacon juga diantarkan. Tapi yang besar one. Dan juga ada Final Flash yang membuat rekan-rekan dari Onyx lumayan ke pressure. Tapi ternyata Kairi bisa mendapatkan momentum turtle tersebut. Bahkan Randy termakan di arah terdepan. Pertama kali dari 3 game berturut-turut Onyx akhirnya mendapatkan turtle keduanya. Dan gak akan berhenti sampai di sana. Karena pressure-nya Onyx ketika mereka pegang satu momentum Om. Ya. Itu langsung terus. Ya, bahkan mereka teruskan juga ya, karena mereka tidak ingin membiarkan lawannya juga ada kesempatan sekarang untuk bisa mengumpulkan itemnya. Dan tadi tim fight yang rapat, yang cukup rapat dan memang cukup menguntungkan untuk Hylos terutama. Revitalize dari Keyboy tadi sangat membantu untuk tim fight terkumpul seperti itu pun sama sebenarnya untuk Evo sendiri. Tapi efek dari airborne yang diberikan dari Sun itu yang menjadi pembeda tadi. Untuk front to back kayak memang kuat banget sih Onyx. Yap. Dia DPS juga, continuous damage pasti. Belum lagi untuk adu retribution tadi Albert dia dapetin sedikit gangguan ya. Dari stunnya Lutfi, stunnya Keyboy. Makanya tadi retributionnya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Harapannya di Erlan. Mungkin satu-satunya tulang punggung dari EVOS. Ya, itu dia yang kita bilang. Kayak mereka harus sangat-sangat bergantung terhadap Erlang juga, tapi sabar Oh, Randy. Final Flash. Menuju ke arah Kairi. Masih belum ada yang bisa untuk menumbangkan Kairi tadi. Oke, Persita bahkan Blade Armor untuk Ki. Langsung ya. Berarti Glowing One-nya pasti diserahkan kepada Rondel juga. Sans dengan Tough Boots. Di bagian bawah belum ada pergerakan dari Erlan juga. Karena kita masih menantikan aksi dari Erlan sebenarnya. Oh, Respect way. Lolos by the way, fokus kepada Erlan-nya. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Oke, itu dia. Masih belum bisa untuk mengejar dengan movement speed yang dimiliki oleh Erlan. Atasnya unggul sih. Lihat dari Kairi dia bisa pegang landing jauh. Sementara dari EVOS Albert nggak bisa. Dan mau makan Keyboy, really? Dengan energy eruption, Revitalize juga diantarkan. Skylar bisa cari momentumnya, tapi Keyboy tetap dimakan. All in. Benar-benar all in kepada Keyboy. Tapi Erlan masih memiliki satu crossbow off tank yang bisa saja memakan siapapun garis terdepan. Tapi Kairi. enjoy the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari Final Stage dan juga Blessing Duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya. Dan bahkan membuat dari Erlan tertolong. Oh no! Wipe out! Menjadi korban kelima. Wipe out yang begitu cepat. All in terhadap Keyboy bukanlah menjadi satu solusi. Bahkan Onyx mereka membalikan semuanya Om. Ya, mereka ingin untuk mengurangi kuantitas dari Onyx ya dengan all in langsung.
agar mereka bisa aman seharusnya ketika mendapatkan turtle. Tidak ternyata jawabannya karena dari Onyx juga mereka memaksimalkan arus sungai tadi. Join team fight-nya dan mereka menang dengan sebuah team fight yang sangat mulus. Dan lagi turtle yang ketiga akan diambil Onyx. Bonus kah untuk purple buff ini? Perfect turtle. Ini berbeda dengan game sebelumnya, tempo dari Onyx yang naik. Mereka tahu early game mereka tuh celah dari kekalahan 3 game mereka in total ya, berarti dari leg pertama ini. Langsung diperbaiki saat itu juga. Ya, tapi decision juga gak sih tadi all in ya? Iya. All in itu all innya ke highlights yang Romer yang kita tahu itu butuh waktu. Dan banyak skill yang memang sudah terbuang di sana. Habis tadi semua skillnya. Dan ada Purify juga loh di tangan Skylar tadi yang menyelamatkan dia untuk ngasih damage agresif ke depan Blazing Duet ya. Kan Skypierce. Hybrid? Ya, nanti Quiras untuk Albert. Oke. Skylar juga udah mau jadi tadi Swift Trinity-nya. Tinggal kurang beberapa item lagi koronya jadi. Dan ini akan temponya turun. Mungkin di next objektif ya, karena dari EVOS mereka nggak bisa landing jauh, Om. Ya. Dari EVOS-nya mau nggak mau mereka mungkin bakal coba buat main front to back ya. Karena sasaran mereka adalah membuat agar Erlan-nya senyaman mungkin. Ini untuk bisa ngedeliver damage. Tapi dari goalnya tiba-tiba swingnya itu juga langsung jadi jauh. Karena satu decision di mana mereka harus menumbangkan si Keyboy dan pertukarannya tidak worth it sama sekali. Iya. Rata pertukarannya. Dan bahkan langsung agresif nih dari Onyx. Nanti kan momen dari Kairi, nanti kan momen dari Skylar, terutama dan terdepannya mereka punya boy yang siap dengan revitalize yang udah dipegang. Bahkan Orespon bakal diinisiasi, Lim. Gue rasa memang sekarang agak susah sih ngeliat dari Romer yang levelnya dia gak under kan. Dulu makan Romer itu cuma bisa modal levelnya unggul karena Romer levelnya lebih lama. Sekarang lihat levelnya dari Keyboy level 10, lihat levelnya Albert sama. Ya. Bisa dibilang kayak damage-nya mungkin masih belum cukup ya untuk instant burst ke Hero Romer ini. Karena menurut gue ini karena item roamnya gak bisa dibeli sama yang gold paling bawah, Om. Memang itu. Jadi sharingnya gak ada. Sharing nggak ada sama sekali. Harus ya cuman dari pasif gak sih nanti jatuhnya? Makanya. Ini tandanya memang sharing is not caring ya untuk pasien sekarang nggak bisa untuk bagi uang. Dan ya, dari Lord yang akan spawn juga. Ini pastinya akan terlebih dahulu di setup dengan Onyx. Ingat mereka unggul jumlah. Dari Glory sepatu yang diambil dengan Roundel, tapi akankah efisien juga? Karena lebih dahulu dari Onyx-nya mereka sadar mereka menang level gitu ya. Mereka bisa pancing untuk ada, melakukan sebuah team fight. Wah ini si Keyboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh EVOS. Ternyata tarik ulur. Gak dilepas sama sekali oleh mereka. Iya, tadi Keyboy nyanyi tadi gitu. Ayo pukul aku, pukul aku. Nah itu dia. Dan hati-hati stun. Nah ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai lagi dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada final stage coba untuk dihantar ke Ready, tapi EOG untuk mundur begitu saja. Bahkan Glorious Manway boleh dibuka, tapi Blessing Duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal dari Lord yang akan dilepas. Free Lord untuk Onyx. Erlan, ini akan di-pressure juga. Akan ditahan di dalam. Inner turret di mid. Hancur. Nah, dan Masih bahkan dari 11 loh ini. Kairi bahkan dibiarkan untuk bermain bersama dengan Lord sendirian. Iya. Kuatkah? Nah itu cuma nge-trigger dulu ya. Nah, dia juga mancing dulu nih Holy Defense. Dan dia kuat jawabannya. Kairi X ya. dapetin Lord secara sendiri. Oke. Ini dia Lord yang cukup berbahaya karena apa? Karena Holy Defense. Di mid lane-nya tadi udah ke-trigger, Om. Di-trigger tadi. Dan mereka akan mengawal Lord ini yang pastinya akan spawn juga untuk di mid ya. Karena itu yang paling besar untuk damage-nya juga. Wait, GoPay bagi-bagi diamond nih. Wah, 110 diamond harganya Rp1 nih buat 100 orang tercepat. Boleh di-scan dulu dong. Scan, Sebelum scan. Lordnya muncul nih, boleh nih. Yoi. Scan dulu nih. 10.000 diamond loh bro. Gila sih. Totalnya ya. Totalnya, iya. Parah. Tapi ya akhirnya kita ngeliat nih Om, defensif dari EVOS. Ngomongin hero high ground, ini nggak ada juga sih Om. Iya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Mungkin dengan menangkap satu. Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid-nya. Karena udah gak punya holy defense untuk di mid. 11.000 gold. Ini nggak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah, one-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kairi mencoba untuk flanking di arah belakang dengan Puncher dan juga Taunt Rose-nya. The best turret di area tengah, gak terselamatkan. Begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara, selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih. Bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash Om, tapi nggak bisa.
Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Carry masuk lewat area samping ya. Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali, belum ada yang pulang sama sekali. Close by the way. Agresif, final slam defensif dari Reni. Mencoba untuk mendapatkan siapapun, tapi Lantern Flare benar mengganggu menjadi big fibur. Tapi EOG dari Ki tidak ada follow up dan Lutfi di arah paling belakang. Erlang menjadi pasar Miss Skylar. Blazing duet. Dan akhirnya Albert dan juga Ki tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4, masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlang. Itu dia Sonos yang membantingkan, tapi dibalaskan dengan final set ready. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di leg pertama. It's the Onyx time! Tidak kalah match sama sekali. Di leg yang pertama, hanya kalah game. Dan ya, masih menjadi waktunya Onyx terlalu kuat. Belum ada tim yang bisa mengalahkan Onyx sama sekali. Wah. Gila sih, benar-benar menjadi legenda. Momentum gila. One-sided gaming di game kedua. Mereka balaskan di game yang ketiga. Yap, sangat sih. Apalagi tidak ada celah sama sekali dimulai dari early game. Punishment mereka juga berjalan dengan semestinya. Dan tadi dari Lordnya bahkan pembagian job desk yang mulus dari Onyx. Ada yang pecahin buat Holy Defense-nya dan ada yang juga mendapatkan Lord tersebut. Wah, ini definisi terlalu kuat, tidak ditemukan. Obat dari Onyx gak ada. Leg pertama bersih. Wah, Bapak, Ibu, adik, kakak dinantikan lawan yang bisa menumbangkan Onyx di leg kedua. Ya, continuous fight ya, yang diteruskan juga dari mid. Mereka teruskan juga untuk di area bottom base turret tadi. Dan mereka kunci kemenangan mereka tadi dari sini. Bagaimana tembakan dari Skylar tadi, hampir terkena Appraisal Red. Tapi tumbang duluan ternyata Albertnya. Wah, ini udah fix ya. Welcome Onyx, House Season Champion. Wah, Gak ada lagi lawan siapa. benar. Juga. Clear. Krusial banget momennya. Intensitas tinggi. Dan ya itu lawannya. Oke, Bude dan Onyx akan segera berbincang. So Bude, please take it away. Leg 1 telah usai dan disapu bersih oleh tim Onyx. Kemenangan bersih dan kayaknya patch juga nggak berpengaruh ya buat Onyx. Upi gimana? Ya sebenarnya lumayan pengaruh lah. Oh gimana? Upi sendiri pengaruh besar apa nih patch untuk tim Onyx dan khususnya mungkin untuk Upi? Ya mungkin dari gameplay mungkin terus habis itu dari gameplay sih yang ngaruh tuh, yang bikin ngaruh. Apalagi kalau nggak salah tuh di Expanding River yang tadi di game ketiga, map Ya. itu katanya paling berat tuh di XP lane ya? Ya enggak sih kayak Enggak? nggak berasa. Nggak berasa? Karena katanya rotasinya apanya itu dari EXP lane yang paling bisa berpengaruh tuh. Upi merasa nggak? Kalau game tadi nggak terlalu berasa sih aku. Oke, tapi udah 2 map yang Upi jalani. Jadi Upi paling nyaman di map mana nih? Tadi nggak ada, itu yang yang banyak rumput. Oh, Tadi nggak ada kan? sukanya yang rumput ya, yang Ya. grass. Oke, itu kalau dari Upi malah. Iya. Iya, tapi belum muncul mungkin nextnya karena ini benar-benar random. Tapi Sans, ini tentu tidak random. Gila Sans, leg 1 menang full tanpa kekalahan satupun. Gimana sih untuk Sans perjalanan leg 1 ini? Ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tapi dengan adanya patch yang kalian harus bermain di hari pertama, gimana Sans menghadapi hari ini? Seru Bude, seru karena mapnya acak juga kan. Dan terus kita dapat 2 map tadi, terus dua-duanya seru dipakai tadi. Dulu salah satu ada favorit Sans atau? Yang terbang sih, yang nggak tahu apa namanya, yang Flying terbang. Cloud. Yang awan ya, clouds. Oke, dan belum dapat berarti tadi? Belum dapat, ada Broken Ball sama ini, mungkin nextnya ya. Ternyata favorit-favorit mereka belum muncul. Tapi kita ngelihat Angela Sans terakhir itu di season 13. Sans digadang-gadang emang OP, tapi Angela juga lagi OP-OP-nya nih. Iya, Sans merasa gitu nggak? ya karena lagi bagus kan, lagi di buff juga. Jadi dipakai juga, pasti banyak yang pakai juga sih.
Jadi emang kalau Angela sendiri jadi top hero nih di patch kali ini. Menurut Sans gimana? Harusnya sih iya, harusnya iya. Harusnya iya. Masuk iya. Tapi kalau melihat dari ini hari pertama udah 2-1, kalian menutup dengan kemenangan. Dari Sans sendiri berarti dari Onyx nggak ada kendala untuk patch kali ini. Karena dari para talent bilang kayaknya Onyx deh yang bisa semua map nih. Nggak tahu sih aku. Masih belum dicoba yang lain ya? Yang aku lihat emang bagus aja sih di patch ini kita. Lebih untung ke kita lah bisa bilang. Oh, karena dengan map-map yang ada pun nggak jadi masalah atau gimana Sans? Nggak jadi masalah sama sekali sih. Oh, percaya diri, memang gila Sans. Tapi yang lebih gila lagi kita ngelihat Kairi, game 1-2. Buset, itu di situ. Kairi dadah-dadah dulu dong. Kenapa? Dadah-dadah dulu tuh. Tadi udah. Oh udah, lagi dong. Lagi. Sekali lagi, didadahin. Pingsan EVOS fans di sana. Oke, tapi Kairi. Ini menarik, game 1, game kedua. Puasa tuh Turtle sama Lord. Apa yang terjadi, what happened Ayah Naon itu game 1-2? Alergi. Kenapa? Kamu nggak menyentuh Turtle dan juga Lord, nggak kedapatan sama sekali dari tim Onyx game 1 dan game kedua. Oh, sama Lord. Gara-gara Uranus kayaknya tadi di zoning sampai ujung. Memang satu Uranus itu ngebuat kamu harus mundur ke belakang dan nggak bisa. Apa karena mapnya Broken Walls? Jadi kesulitan? Is it because of the map, Broken Oh Walls? bukan gara-gara mapnya, gara-gara ini. Albert kan rate-nya jago juga sama zoningnya si Randy. Oke, jadi momen itu di dua gamenya? Hah? Di 2 game itu? Di 2 game? Iya di 2 game. Dua-duanya? Jadi kesulitan sama Randy dan juga Sama Albert? Albert, ya sama rate-nya Albert. Oke, tapi berhadapan dengan Albert di EVOS hari ini, gimana? Duel lagi nih sama Albert. Apa Game ya? ketiga udah balas dendam kan? Game ketiga kalian sapu bersih juga tuh. Gua nggak bisa dengar. Gara-gara, kenapa sorry? Tapi gimana pertempuranmu sama Albert di game yang 1, 2, 3 dan akhirnya di game yang ketiga kamu bisa ngebalasin dendam dari segi objektifnya. Hoki doang kayaknya, hoki. Oh hoki. Oke Bude, simple aja. Tapi menghadapi map yang baru 4 map, Kairi punya favorite map nggak? Yang ada itunya kayaknya. Yang bisa terbang. Flying Cloud. Ya, Flying Cloud. Sama kayak Sen. Tapi ada gak sih hero jungle nih yang kayaknya bakal muncul, bakal jadi OP banget di Flying Cloud? Yuzong kayaknya Yuzong. Buat Yuzong jungle. Yuzong Retri. Ya, tunggu aja minggu depannya. Waduh, nungguin Yuzong Retri. Oke, tapi menarik juga karena hari ini kita ngeliat banyak hero-hero menarik. Mungkin Skylar yang harus menghadapi satu hero yang dilepas terus-terusan. Skylar, kamu harus melawan Hero One yang kalau di Filipina itu 100% ban rate. Kamu melawan One dan tadi 2 kali dilepas juga, berapa kali dilepas dan gimana sih kamu ngelihat Hero One ini di patch kali ini? One sekarang. Kita udah ready juga sih ngekanter One-nya juga. Jadi memang udah biarin aja lepas aja? Iya dilepas aja. Nggak ada rasa panik, nggak ada apa dan waduh pusing nih mikirin One. Nggak ada, tenang, ada Keyboy. Tenang, ada Keyboy. Bentar, jadi counter One adalah? Keyboy. Keyboy, jawaban yang sangat memukau ya. Tapi kalau sekarang kita ngeliat Goldlane, kayaknya udah mulai makin terbuka dari hero poolnya, dari patch sekarang. Dari Skylar sendiri merasa seperti itu nggak? Kayak banyak banget hero-hero nggak cuma marksman aja yang mulai dipakai untuk gold lane. Udah bisa ini sih, banyak hero juga di gold, bisa fighter, bisa mage, bisa MM juga. Jadi bisa flex draftnya. Bisa flex draftnya. Dan Skylar kalau melihat sekarang semakin banyak pilihan hero, apa tanggapan Skylar? Makin seru aja sih. Soalnya gue juga pengen coba ada yang hero baru juga kan. Tapi cuma belum bisa dipakai. Oke, jadi hero baru yang ditungguin sama Skylar. Iya. Oke, tapi menarik satu lagi nih. Bude pengen denger dari Keyboy.
Keyboy, ini adalah counter dari One. Apa yang kamu lakukan untuk meng-counter One? Ya, itu kebetulan aja sih. Skill 2-nya lagi nggak ada kata Lutfi. Ya, Pi. Nggak ada skill 2 ya udah. Kamu Tinggal tendang. tunggu momentum aja, menghitung momen. Tapi Pets hari ini digadang-gadang juga kalau para talent bilang beberapa itu yang paling banyak tugas adalah roamernya. Dari Keyboy menyesuaikan diri dengan 4 map yang baru. Ada nggak sih mungkin yang bisa diceritain dari perjalanan untuk mempelajari 4 map. Lalu mungkin dari segi gimana Keyboy belajar untuk 4 map ini. Ya kalau dari gua ya udah sering lah patch besar juga. Jadi kayak buat adaptasi baru belajar semua map itu masih bisa lah. Masih bisa. Iya ada Kak Game juga yang selalu bantu. Coach Game Coach Game? yang gemoy. Oh gemoy. Oke, ada yang gemoy-gemoy ya. Memang, tapi kalau Keyboy, ini kamu menang sampai leg 1 mulus sekali. Dari Keyboy sendiri, performa Onyx udah di pucuk nih. Kata Gilang belum. Berapa Lang? Berapa lang? Katanya belum di pucuk nih performanya. Masih 50 lah, masih 50. Masih 50? Ya. Oh lala. Tapi karena di sini Bude juga kepengen bertanya, tapi bertanya bukan sama player tim Onyx lagi. Oh, belum habis. Masih ada nih, Bude mau minta bantuan sama yang ada di belakang sana. Mana nih? Mas Ade, halo Mas Ade. Tiba-tiba gua nih. Halo. Mas Ade. Tiba-tiba gua lagi ngaso ini. Bentar Mas Ade, Bude tuh penasaran, Bude mau minta tolong. Tadi Onyx tuh bilang skor mereka itu baru 50 di sini. Mas Ade kalau nilai performa Onyx di leg 1 berapa? Tergantung senyuman Skylar di Onyx sih. Tergantung senyuman Skylar di Onyx katanya. Iya, kayaknya agak beda gitu senyumannya di sini. Wow. Oke, berarti kalau senyuman yang sekarang berapa Mas Ade? Kayaknya tuh kan, wis gila manis banget itu. 95 sih sekarang. 95. 95 sih. Oke, tapi di sini kan Mas Ade langsung nonton nih di sini. Dimana Onyx ngedapetin poin 21, menutup leg 1 juga. Dari Mas Ade ada yang kepengen Mas Ade tanyain nggak buat Onyx? Langsung nih. Tanya ke Skylar deh. Oke, langsung Skylar. Lebih bahagia, enggak. Kan ini kan patch. Enggak. Ini kan patch baru kan. Pasti ada peran dari coach. Kan kita jarang nih ngomongin peran dari coach kan. Ada coach, juga ada analis, ada coaching staff. Gimana sih rasanya sekarang di coach sama Coach Adi versi yang sekarang kan banyak tuh diomongin lagi sedang viral Coach Adi kalau misalnya kalah salah Coach Adi kan. Nah coba tanggapan Skylar. Oke, jadi gini Skylar, kata Mas Ade, yang pertanyaan kedua berarti ya Mas Ade ya? Itu? Pertanyaan kedua, nggak di sini nggak kedengeran suara Mas Ade. Dan oke, katanya ditanyain peran dari coach untuk Skylar di tim yang baru juga. Kan dulu sempet tuh ngerasain di RRQ bersama dengan Coach Acil, Adi. Sekarang di Onyx gimana sih peran dari Adi? Sebenarnya sama aja yang diajarin juga dari season 9 sampai sekarang tetap sama. Nggak ada jauh beda sih, mungkin ya pribadi gue aja mungkin yang berbeda. Wow. Boleh dilanjutin lagi nggak jadi tuh? coach kayaknya. Waduh, Skylar bentar lagi jadi coach katanya. Udah cukup itu, mau gue goreng-goreng deh emang Mas Ade. Cukup. Ya udah cukup, udah takut ya udah. Mas Ade, cukup. Udah ya langsung kita putuskan saja hubungan Mas Ade dan juga Skylar sekarang. Terima kasih Mas Ade udah bantuin di sini. Tapi nilai yang bagus sudah diberikan oleh Mas Ade melihat performa dari Onyx yang 2-1. Leg 1 sudah selesai. Penutupan leg 1 dulu dong Skylar. Penutupan untuk leg 1. Makasih banyak ya Sonic udah datang di sini. Yang udah watch party juga. Ya makasih banyak ya udah support kita dan jangan lupa kita bakal main lagi hari Minggu lawan Big Farm. Thank you. Dan itulah dia kalau dari Upi sendiri gimana Upi? Kata-kata penutupan dong.
Ya makasih buat Sonic yang udah datang, udah dukung kita. Ya jangan lupa dukung kita terus. Masih ada match lagi kan minggu ini lawan Gifam di hari Minggu. Jangan lupa dukung kita. Dan perjalanan mereka tentu belum selesai. First half memang sudah mereka lalui. Berakhir dengan manis, Onyx masih di atas langit. Sonic, sambutlah, inilah dia, Onyx! Terima kasih Bude, terima kasih Onyx yang sudah berjuang dan terima kasih juga untuk EVOS yang walaupun memang harus mengakui kekalahan dari Onyx tapi game kedua, game pertama mereka udah berjuang, bahkan game 3 juga mereka berjuang. Tapi gue baru kali ini sih interviewnya full house Pak. Iya. Jadi biasanya kan pendukung dari EVOS atau siapapun lah tim lawan Onyx udah pulang kan, keluar duluan. Kagak ini interview Bar. Iya. Ngobrol tadi sama nge-support Kyrie lagi. Iya dong. Bingung saya kaget ya, tapi ya itulah serunya di MPL Arena kawan-kawan. Ya betul. Kayak kalian bisa rasain sendiri. Nah, bentuk respect juga kan. Iya. Tapi Lip Kocel lebih bahagia dan Just Grace sampai Spending River, maksudnya gitu, belum selesai. Lebih bahagia mana? Gua lagi yo, gua mulu. Dangerous Grace. Masih ya. Dangerous Grace. Om Mama lebih bahagia mana Om? Udah jelas expanding river kalau saya. Kalau tapi bedanya gini, kalau mereka kan expanding river tapi mereka tetap fokus di objektif. Kalau kita mainnya apa itu objektif? Lo manfaatkan arusnya untuk baku hantam. Baku hantam. Kita kan yang penting tempur. Kalah menang belakangan. Kalah game boleh. Itulah gunanya expanding river. Kalau udah menyala ada Lord gak usah diambil. Iya Udah makanya kalah game kalau objektif nggak apa-apa, tapi sorry bos kalah damage nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ya kita akan lihat juga nih untuk crucial moment ya dari game kita yang ketiga. One sided dibalas one sided ini, Onyx ngamuk. Sangat ya. Kayak efek-efek yang mereka berikan juga mungkin dari awal kalau kita saksikan tadi ya, pemancingan dari Vitalize juga yang keluar kan. Itu sudah dimulai dari awal loh. Dipok di early, terus juga ada Kyrie yang ikut dan snowball effect yang didapatkan dengan Onyx inilah yang akhirnya nggak bisa ditangani sama sekali. Belum lagi nih ya, mungkin source damage dari EVOS ini cuma satu, cuman ada di 1-1 yang di game ketiga crossbow of tanknya jarang menyala. Tapi kamera bakal ke siapa ya untuk menjadi MVP di match kedua kita? Kamera menuju kepada K-Boy sebagai MVP dan juga player of the match. Ini dia bisa nge-screening hanya benar-benar dengan badannya Om. Dia nggak kena damage, cuman diliatin. Ya dia nggak nge-damage juga. Tapi namanya nambah XP ya bagus. Iya dan ngeselin Om. Serius udah ngeliat kayak ini apaan sih orang ngapain sih. Dan akhirnya kesel kan tadi sekali dipanis kan. Cuma wipe out ya. Iya cuma balasannya wipe out kan tadi buat juga. So ini dia mungkin dimulai dari awal ya. Bagaimana tim yang memang cukup rapat seperti tadi juga cukup bisa dimenangkan dengan Onyx thanks to choosing yang mereka dapatkan juga. Adanya efek-efek airborne. Karena ini adalah all in yang wah. Ya menurutku sebuah antara luar biasa atau kesalahan juga sih dari EVOS ya. Karena mereka all in mereka dapetin satu tapi pemain Onyx yang lain mereka sadar semua source-nya sudah habis. Belum lagi ini expanding river yang menyala. Tuh lihat minimapnya menyala nih ya. Itu backupan dari atas cepat untuk ke bawah. Dan semuanya ditahan untuk tidak bisa pulang dari pemain-pemain EVOS. Dan mimpi buruk One adalah di tangan Lutfi sebenarnya Om. Dikejar terus setiap dia lompat Om. Ya. Lumayan banget ya nge-trigger terus pasif dari Povius. Wah, flicker loh tadi. Ya terasa banget sebenarnya. Dan ini perbedaan goalnya udah terlalu jauh Om. Ya terlalu signifikan juga, bahkan tadi Offensive tidak sempat turun kan buat si Albert, nyaris sih tadi. Nyaris tapi last basic attack dari Skylar itu yang menumbangkan Albert. Tuh. 20 terakhir. Itu dia kayak ketika goalnya kalah, apapun yang dilakukan sama EVOS tadi kayak gak akan bener. Betul. Gak akan Susah. juga. Ya, gerakan apapun yang kayak bener pun bisa jadi salah gitu. Iya. Dan momen yang mungkin bisa jadi turning point adalah ketika Skylar di turtle pertama dia ikut fight. Dia ikut dapetin poin. Mia juga ya sebenarnya ya. Karena kan arus sungai yang lama tadi kan memungkinkan dia untuk clear dulu kayak ini lumayan safe. Kayaknya dia jalan dan unggul kuantitas juga sebenarnya untuk Onyx. Kalau tadi emang di turtle-nya terlihat kurang oke gitu, kurang pas. Gue yakin Skylar juga balik lagi kok ke bawah. Iya. Dia ya udah ngapain dia di situ kan. Tapi karena dia lihat berpotensi nih. Iya. Ya udah kenapa nggak nyumbang damage kan. Join akhirnya.
3-16 ya, lagi-lagi dengan game duration yang cepat kalau memang dari early gamenya sangat snowball sekali. Dan ini adalah snowball yang kita lihat juga efisien dan efektif gitu loh. Seperti di game kedua, di game ketiga juga. Match pertama kita juga hampir seperti ini. Ada snowball efeknya. Cuma gue karena udah sampai di match akhir game terakhir ya, gue ngeliat gak ada hero yang overpower by map sih om. Iya. Saya belum gak ketemu atau memang belum dapat Iya. selannya kali ya. Tapi bisa dibilang kayak expanding river sebenarnya yang paling normal sih. Netral lah ya untuk semua Paling hero. netral ya. Kayak kalau nggak mau dipakai pun ya udah nggak apa-apa, biarin aja ada di sana, nggak masalah gitu loh. Ya sih. Tadi juga yang Breaking Balls juga sebenarnya belum kelihatan juga sih om. Belum. Yang jauh beda pasti Dangerous Grass. Itu udah pasti jauh beda. Karena kan di belakang dari Lord itu kan ada rumput kan. Nah itu kan rumput-rumput yang harus dipangkas tuh. Dan memang ada beberapa hero juga kan yang memang identik dengan rumput gitu kan. Yang memang lebih Oh, untung lah. gitu dengan rumput ya, Beleric ya, Pak. Rumput Bukan, bukan. Bukan. Pohon. Itu Tanaman bukan. itu pohon tanaman beda. Rumput tetangga itu mah. Kayak Hilda, Regen, Ya, Natalie itu kan kayak Natalia. bisa dibilang jadi overpower guys ya karena rumputnya banyak kan. Betul. Dan Tapi untuk map lain gua gak ngeliat something yang overpower. ya, mungkin yang lebih back to basicnya lagi yang Flying Cloud ya kali ya. Flying Cloud lebih ke tempo sih om. Ya, karena Cloud jalan kaki nggak flying. Bukan Cloud